Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, saya suatu ketika Hmm. sholat eh, maghrib 3 rakaat. Eh, Ternyata yang saya lakukan pada saat rakaat kedua itu saya lanjut tanpa tahiyat awal, jadi langsung berdiri membaca Al-Fatihah. Tapi sambil membaca Al-Fatihah itu saya ingat bahwa saya tadi tidak tahiyat awal dan sudah masuk ke rakaat ketiga. Nah itu bagaimana Pak Ustaz? Oh iya, ya, ini memang nggak pamula aja ya. Kadang kita juga ngalamin seperti itu. Semua orang kayaknya ngalamin. Iya. Jadi yang pertama kita itu makanya sebelum sholat itu harus tahu ilmu sholat. Nah, keharusan itu menjadi kewajiban kita menuntut ilmu. Nah, bila mana belum ya saatnya sudah kita mencarinya kan, biar nanti tidak terulang. Kan itu ya. Nah, jawabannya begini. Bahwa dalam ilmu sholat itu ada klasifikasi status. Yang pertama disebutnya rukun, yang kedua disebutnya sunnah, nah yang ketiga ada batal sholat. Nah yang sunnah ini ada dua macam, ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Baiklah begini deh singkatnya. Tahiyat awal itu tidak termasuk rukun, artinya tidak harus dikerjakan dalam setiap sholat. Sungguh pun demikian, dia masuk ke dalam wilayah sunnah, yang sunnah itu sunnah yang sangat ditekankan. Sehingga bila kelewat dilakukan, nah, maka si pelakunya disunnahkan menggantinya dengan sujud sahwi. Gitu Pak, itu disebutnya sunnah abad. Nah kalau sunnah hayat ditinggalkan begitu saja nggak ada resiko atau nggak harus diganti dengan sujud sahwi. Misalnya baca surat setelah Al-Fatihah itu sunnah hayat namanya, atau baca subhana rabbiyal azim dalam ruku ya, itu sunnah hayat, artinya sunnah yang apabila ditinggalkan tidak mengharuskan atau tidak disunahkan kita pakai menggantinya sujud sahwi. Ya, jadi kalau yang terjadi tadi pada kasus Pamul tadi, anak tahiyat awal ini masuk ke dalam wilayah sunnah abad, maka bagi siapapun yang meninggalkannya menurut pendapat madhab Syafi'i, nah ini kembali ke madhab jadinya, karena yang memahami mana sunnah, mana fardu, mana rukun tuh mereka, Pak. Kita hanya ikut aja. Iya, jadi menurut mereka nih, menurut madhab Syafi'i, kita dianjurkan melakukan sujud sahwi nanti setelah tahiyat sebelum salam. Sujud sahwi, atau menurut Imam Abu Hanifah setelah salam sujud 2 kali lagi. Yang umum dilakukan oleh mayoritas madhab Syafi'i itu setelah tahiyat sebelum salam. Jadi saya biasanya setelah salam nggak apa-apa. Jadi artinya apa? Artinya tidak harus diulang sholatnya, kemudian merasa batal, enggak. Kecuali yang ditinggalkan itu rukun. Apa rukun itu? Seperti baca Fatihah. Saya waktu rakaat kedua lupa baca Fatihah, Pak. Gimana ya? Nggak bisa diganti sujud sahwi itu. Harus ditambah rakaatnya. Karena rakaat yang tidak ada Fatihahnya tidak sah, dianggap rakaat. Artinya berarti itu tidak dianggap satu rakaat, masih kurang. Tinggal tambahin lagi. Melanjutkan kalau misalnya nggak lanjutkan aja, tinggal tambahin satu lagi aja. Nambah. Iya. Begitu. Makanya sekali lagi di awal itu sebelum sholat itu atau sekarang ini sepanjang hidup itu harus tahu mana rukun, mana sunnah yang tadi ya, sehingga ketika ada kasus atau ada pengalaman meninggalkannya tuh sikap kita harus bagaimana. Nah pada saat itu saya selintas berpikir apakah nggak turun lagi ke tahiyat awal? Oh iya, baik ya, begini. Posisi Bapak setelah meninggalkan tahiyat itu namanya sedang dalam posisi rukun. Artinya sedang melaksanakan wajib, yaitu membaca Fatihah dan berdiri. Nah, manakala kita sedang dalam posisi rukun atau sedang posisi wajib, tidak boleh meninggalkannya untuk menuju sunnah. Tahiyat kan sunnah. Batal sholatnya kalau menuju sunnah. Beda dengan gini, kasus begini. Bapak lupa
tahiyat akhir. Dikirain belum rakaat keempat, Bapak bangun. Ya, ini rakaat kelima nih. Walaupun Bapak sedang dalam kondisi rukun, tapi itu yang wajib itu. Maka harus balik lagi menuju tahiyat akhir. Oh iya. Nah gitu. Jadi tahiyat awal karena sunnah, maka tidak boleh meninggalkan wajib untuk keperluan sunnah. Sedangkan berdiri sudah masuk ke dalam ranah wajib atau rukun. Kecuali begini, ingatnya Bapak belum berdiri, masih dalam Allah, masih bungkuk, masih belum apa namanya jejeg, belum tegak. Belum tegak. Kalau Bapak mau balik lagi boleh sih. Maksudnya bukan harus menjadi wajib, enggak. Saya seringnya udah baca Al-Fatihah, tapi sambil baca Al-Fatihah kadang kan kita punya bayangan atau angan-angan sambil itu. Nah, merasa tadi tahiyat awalnya kok lewat gitu. Itu yang mungkin beberapa kali saya mengalaminya. Iya, jadi begitu ya, tahiyat awal, kunut subuh itu masuk ranah atau masuk kategori sunnah ab'ad. Jadi apabila meninggalkannya, dianjurkan menggantinya dengan sujud sahwi menurut madhab Syafi'i. Yes. Gitu. Oke Pak Ustadz, udah jelas. Ya, terima kasih. Ada lagi? Nggak ada? Sementara udah cukup. Siap. Insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat Pak ya, pertanyaan Bapak buat yang lain yang mendengarkan. Semoga bermanfaat. Iya. Yang jelas bermanfaat buat saya. Iya, baik. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.